Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan untuk ada di dalam majelis ilmu, membaca atau mendengarkan, yaitu kajian kita Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu mutiara-mutiara hadis sahih yang datangnya dari Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tentang babu la taqumu sa'ata hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fayatamanna ayyakuna makanal mayyit fi minal bala'i, yaitu bab di mana di situ tidak akan terjadi kiamat, ya, di mana seseorang itu melewati kuburan orang lain, tetapi dia langsung kemudian berharap untuk segera mati, ya, takut ataupun mereka takut kena bala. Hadis yang mungkin ini hadis yang terakhir dari bab ini. Kalau kemarin sudah saya jelaskan 2 pekan kemarin menyangkut masalah kejadian yang sekarang ini terjadi, yaitu di dataran Syam, yaitu di pusatnya Palestina, Baitul Maqdis. Maka sesungguhnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu kemenangan itu ada di tangannya kaum muslimin, ya. Walaupun mungkin panjenengan mendapatkan gambaran, mendapatkan berita bahwa Gaza dibombardir rata dengan tanah, tetapi sesungguhnya perlawanan itu masih terjadi dan sangat sengit, ya. Jadi yang itu juga ditakuti oleh pasukan-pasukan Israel yang mereka melakukan pertempuran darat, ya. Mereka membawa bendernya lewat udara. Maka memang sebuah hal yang terjadi, ya, banyak di antara kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka mati syahid yang ada di Palestina. Tetapi di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu yang kita baca kemarin menyangkut masalah dari hadisnya Abdullah bin Umar, maka
tidak akan datang kiamat sebelum tuqatilukum al-yahud. Jadi tidak akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin ini membunuhi orang-orang Yahudi. Sampai-sampai yang namanya batu itu berseru, ya muslim hada yahudiyun warai faqtulhu. Ya. Jadi maknanya faqtulhu itu bukan ditangkap enggak, tapi dibunuh. Kenapa kok bisa begitu? Panjenengan bisa tengok sekarang ini ya. Begitu maraknya mereka membombardir dan dia tidak memperhitungkan baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, tidak memperhitungkan. Istilahnya ada genosida, ya, genosida, yaitu pembunuhan secara merata. Begitu sadisnya mereka, maka inilah gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran pula, bahwa orang-orang Bani Israel itu memang sadis, ya. Karena Nabi pun itu dibunuh, ya. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala itu dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Siapa yang dibunuh? Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ini dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Hadis berikutnya, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariba min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil manaqib bab alamatun nubuwah fil Islam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan datang hari kiamat hatta yub'atsa dajjalu kadzabuna qariban min salasin, ya. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi, ya, sampai yang namanya dajjal. Kalau yang ini dajjaluna itu isimnya jamak. Dajjaluna itu banyak. Berarti tidak akan datang hari kiamat sebelum para pendusta itu muncul. Nah, termasuk di Indonesia, ya. Ini berita yang diberitakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Muncul, iya. Ya, jadi kalau sekarang ini yang mengikuti Dajjal itu banyak, nanti Dajjal yang memiliki mata satu itu lebih dahsyat lagi. Ya, kalau Dajjal di Indonesia ini, ya, nah, lihatan itu ya, ijazah palsu dihapusi kabeh. Kok yo ono profesor atau dokter kok melu mereka gitu ya. Ini saking dahsyatnya Dajjal. Ya, saking dahsyat. Dan sekarang ini apa? Mereka melakukan upaya-upaya untuk membalikkan fenomena-fenomena yang terjadi. Ya. La taqumu sa'ata hatta yab'asa dajjaluna kadzabuna qariban min salasin. Jadi tidak akan datang hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat apabila tidaklah sampai kemudian apa, para dajjal pendusta itu dibangkitkan yang mendekati 30 orang. Ya, 30 orang.
kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Nah, Indonesia kan ngono ya. Jokowi, oh itu ya, nabinya PSI kan gitu ya. Ada istilahnya Jokowisme. Kulluhum yad'umuna annahu Rasulullah, dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan utusan Allah. Ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang perjalanan kehidupan ini, ya, kehidupan ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ini lahir. Artinya peradaban kita ini terjadi ini, artinya kita sekarang ini hidup ini, ternyata informasi-informasi pemberitahuan yang diberitahukan oleh hadisnya Rasulullah SAW itu daki-daki, rinci sekali. Ya, seperti yang kita bahas beberapa waktu kemarin, bagaimana bisa menang kalau yang namanya Gaza sudah hancur poranda itu. Ya, itu kalau mungkin pikiran manusia, tetapi dunia ini bukan terletak pada manusia, tetapi terletak pada Sang Pencipta. Ya, lu nanti habis bagaimana? Mari kemudian kita tengok sekarang ini, apakah penduduk Palestina kemudian itu habis? Tidak. Dan jangan harap tatkala mereka bisa membunuhi anak-anak ataupun kemudian perempuan-perempuan, kemudian kaum muslimin yang lainnya itu tidak akan bergerak, itu jangan berpikir begitu. Tetapi apa? Akan bergerak di dalam kehidupan akhir nanti itu tidak hanya orang muslim saja, tetapi seluruh penjuru dunia ini akan bergerak mengarahkan dalam satu titik, Baitul Maqdis. Bukan lagi Mekah Al-Mukarramah. Ya. Bukan lagi Mekah Al-Mukarramah. Kalau cerita Mekah Al-Mukarramah, nanti memang akan terjadi penghancuran Ka'bah yang sudah kita pelajari, yang kita sudah bahas beberapa waktu kemarin. Ya. Dan ini kaitannya dengan akhir zaman. Akhir zaman di mana di situ, ya, di situ nanti tempatnya munculnya Dajjal itu, Bapak Ibu-ibu, memang nanti ada pemberitaan yang ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW dinyatakan begini, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah menceritakan kepada kami, yaitu Mansur bin Abu Muzahim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Auza'i, dari Ishaq bin Abdullah dari pamannya Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW itu menyatakan, artinya bersabda, Dajjal itu akan diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan jubah hijau. Jadi diikuti oleh Yahudi Asbahan. Ya, munculnya di mana? Di dalam hadis yang selanjutnya ternyata apa? Dinyatakan begini, ya, di dalam sarahnya Imam Abu Naim Al-Asabani, ulama asli Asbahan, dia menulis bahwa, ya, Asbahan dan Yahudi itu disebut di situ karena saat itu di beberapa desa Asbahan memang dikenal berpenduduk Yahudi. Lebih khusus lagi di Asbahan memang dulu pernah dikenal sebagai daerah yang punya perkampungan khusus Yahudi. Nah, ini dengan fakta realita itu memang begitu. Nanti akan muncul di situ yang kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan
di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, Dajjal yang nanti akhir zaman, ya, Dajjal yang nanti akan terjadi di akhir zaman, itu nanti akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat, ya, di mana di situ siapa yang kemudian bisa mengalahkannya, ya, siapa yang bisa mengalahkannya? Maka di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pun pada saat itu, di mana Dajjal itu telah muncul di permukaan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali, yaitu Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Yang mungkin di dalam sebuah riwayat nanti akan diturunkan di Menara Putih yang sekarang ini ada di Suriah, Damaskus. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa masjid ini walaupun terjadinya peperangan antara orang Syiah dengan para mujahidin, subhanallah, ini tidak tergores sedikit pun dengan senjata-senjata yang terjadi. Artinya senjata-senjata peperangan. Ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Isa alaihissalam tidak membawa syariatnya, tetapi Isa akan tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nanti ada dalam sebuah riwayat yang lainnya pula terjadinya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan Dajjal, ya. Persoalan-persoalan yang kaitannya dengan Dajjal, maka di situ dinyatakan bahwa, ya, Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah Yahudi Isfahan atau Asbahan, ya, di mana di situ, ya, menurut hadis Dajjal itu akan kemudian apa? Akan keluar dari arah timur, ya, dan mana kemudian di situ itu mereka kemudian apa? Di mana Dajjal apabila masuk ke setiap daerah-daerah, maka seluruh orang yang dilewati Dajjal mengikuti Dajjal, ya, mengikuti Dajjal, ya. Dengan itu kita ini di dalam sholat kita kan, akhir dari sholat kita ini kan selalu berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika gimana? Min adabil qabri wa min adabil jahannama wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Fitnah, iya, ujian Dajjal itu sangat berat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Di dalam sebuah riwayat hadis nyatakan bahwa Dajjal itu menipu manusia dengan benar. Ya. Jadi kasat moto itu Dajjal bisa membunuh manusia dan bisa menghidupkan manusia. Dan lebih-lebih lagi Dajjal itu punya surga dan neraka. Ya. Hanya saja surga dan nerakanya itu berbeda dengan surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dianggap oleh Dajjal itu merupakan nerakanya Dajjal, maka sesungguhnya itu merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau itu merupakan surganya Dajjal, maka sesungguhnya itu merupakan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak manusia
mereka terlena dan tertipu dan mereka mengikuti siapa? Dajjal. Kok bisa? Bisa. Terus imannya kemana? Ya seperti sekarang inilah. Ya, seperti kondisi sekarang ini. Pertanyaannya imannya gimana itu? Kok mengikuti Jokowi? Kok mengikuti yang namanya apa? Yang namanya kebohongannya? Ya, sama dengan itu. Ya. Hanya saja ada kota-kota yang dimana kemudian apa? Dajjal itu dihardik oleh malaikat. Di mana itu? Di dalam sebuah riwayat hadis dinyatakan bahwa ada daerah di mana Dajjal itu tidak akan bisa masuk, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Jadi lek panjenengan itu haji atau umroh, maka perbatasan kota Makkah itu ada apa ya? Ada gapuro kalau di sini ya, gapuro. Memang perbatasan. Maka di situ disebutkan bahwa di gapuro itu ada penjaga malaikat. Tatkala mereka itu apa? Melihat Dajjal itu menuju ke situ, maka Dajjal itu dihardik untuk supaya tidak masuk ke kota Makkah. Ya, kota Makkah. Apakah juga ke kota Madinah? Di dalam riwayat yang lain juga dinyatakan selain kota Makkah, maka juga Dajjal itu tidak akan masuk di kota Madinatul Munawwarah. Ya. Tidak masuk di ini, iya. Ya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang pada saat itu kemudian ada di, apakah mereka akan bisa selamat pula? Belum tentu. Orang yang kemudian mereka itu kemudian ada di situ kemudian keluar daripadanya, artinya kalau Dajjalnya nggak bisa masuk, tapi orangnya kan bisa keluar. Kalau mereka kemudian mengikuti Dajjal setelah kemudian di daerah bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka mereka akan tertipu dengan kedahsyatan, yaitu pembohongan Dajjal. Ya, Dajjal. Ya, mungkin kalau kita sekarang ini gimana? Kita ini bisa membentengi diri kita supaya kita tidak ikut-ikutan terjadi kebohongan-kebohongan sekarang ini. Ya. Maka ayo kita selalu mendekat dengan apa yang ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Sebagaimana yang saya baca tadi, ya, itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jauh sebelumnya kita ini menemui, yaitu waktu yang diceritakan di dalam hadis ini. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin sekarang ini mereka tidak betul-betul memegang prinsip dinul Islam yang hak ini. Tetapi kebanyakan mereka mengikuti apa yang terjadi di kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga mereka bisa tertipu di dalam kehidupannya. Siapa yang selamat? Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memberitahukan, ya. Memang prosesnya sangat panjang, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ini begini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, ya. Jadi siapa yang mereka itu akan mengeluarkan orang-orang mukmin, ya, dari kemukminannya, maka yaitu Allah menyebutkan
mereka adalah orang-orang yang dahulu diberikan Alkitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Ini Bapak Ibu. Sedang di dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperingatkan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kan gitu ya. Orang mereka itu tidak rela. Siapa yang tidak rela? Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Hanya mengikuti langkah-langkah. Ini pada masa kita belum keluar Dajjal yang sesungguhnya loh ya. Masih kemudian apa? Fenomena yang terjadi orang Yahudi dan Nasrani. Sedang nanti Dajjal yang di dalam akhir zaman nanti itu dia akan didukung oleh 70.000 pasukannya. Nah, sekarang ini ada pasukan Israel itu memang betul ya. Nanti di batuknya atau di apa namanya? Di batuk ya ini ya. Di dahinya Dajjal itu tertuliskan kafarun. Ya. Lah, sekarang ini ada pasukan Israel yang itu kemudian apa? Punya lambang di sini seperti yang ditunjukkan di dalam hadis tadi, kafarun. Ini real ini ya, real. Bukan ilustrasi bukan. Tetapi apa? Kafarun. Kalau orang banyak menyebut kifir. Tetapi apa? Itu sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Nanti Dajjal itu muncul, dia akan diikuti oleh 70.000 dan di antara orang-orang Yahudi dari Isfahan. Ya, begitu ya. Ya. Dan ingat. Persoalannya ya, apakah kita masih hidup? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak mengetahui. Ya, kalau mungkin dari segi umur ya mungkin gak nyukupi lah ya. Gak nyukupi. Tapi bisa jadi kalau kemudian Allah memberikan umur yang ini. Ya, tapi persoalannya nanti bisa selamat orang kan gitu. Ya, sudah barang tentu. Mari kemudian ya Pak, kita selalu berdoa. Jangan lupa kita ini berdoa akhir dari tahiyat kita. Kita ingin kemudian apa? Dihindarkan dari fitnah Masihid Dajjal. Karena memang begini Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa akhir zaman ya sebenarnya kaitannya begini. Munculnya Isa dan yang namanya Dajjal itu tidak terlepas dengan nanti akan muncul peradaban Islam. Ya. Peradaban Islam yang bagaimana? Yaitu digambarkan bahwa setelah kita ini terlepaskan dari mulkan jebrian, kekuasaan kediktatoran yang mungkin kita peradaban kita ini dapati sekarang ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat yang namanya peradaban ini ya dengan kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia. Caranya bagaimana? Akan diaut-aut juga bisa. Akan dijatuhkan Amerika bisa. Akan kemudian apa? Dijadikan peperangan di antara mereka bisa. Ya, sekarang ini kan sudah terjadi peperangan. Ya, demikian pula Soviet pun kemudian berperang. Cina pun kemudian sekarang ini akan berperang. Ya, sebagaimana hadis yang kemudian pernah kita pelajari, nanti kaum muslimin itu tidak akan lepas dengan kemudian terjadinya peperangan dengan orang yang memiliki muka cembung dan mata sipit. Kapan itu? Wallahu a'lam. Mesti terjadi Pak Ghazali itu. Oh iya.
Sebagaimana nanti akan terjadi peperangan besar, ya, antara kaum muslimin dengan Roma. Ya, peperangan lagi, iya peperangan. Ya. Dan nanti peperangan itu Bapak Ibu bukan lagi pakai bom, bom, enggak. Tetapi apa? Kembali kepada peradaban awal-awal Islam. Apa itu? Senjata, baik panah, berkuda, ya, pedang, kembali ke situ. Wallahu mungkin nanti itu kita atau manusia ini kemudian terbawa arus semuanya kendaraan listrik kan gitu ya. Listriknya mati kabeh. Kemudian menggunakan yang namanya handphone ini. Handphone apa? Satelitnya mati kabeh. Apa yang bisa kita hadapi? Enggak bisa apa-apa. Ya. Barang tambangnya juga berhenti. Apa yang terjadi? Maka sudah barang tentu apa-apa yang tersisa di dalam permukaan bumi ini, maka manusia akan memanfaatkannya. Sehingga inilah yang kemudian kalau kita kaitkan di antara hadis-hadis yang ada, maka kita akan temui bahwa nanti peperangan besar Malhamah al-Kubro nantinya itu akan terjadi kembali peperangan sebagaimana awal Islam. Nah itu gimana itu yang namanya bom nggak kambuh, ya nggak berarti apa-apa. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Apakah Dajjal nanti akan kemudian, nah, tadi belum saya jelaskan detail ya. Apakah kemudian Dajjal itu akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah? Maka dijawab tidak bisa. Ya. Hanya saja begini Bapak Ibu. Dajjal itu nanti akan mendatangi wilayah sekitar Madinah dan didirikan kemah-kemah di pinggirnya. Jadi perbatasan nanti akan ada kemah-kemah. Jadi Madinah dan Mekah itu pinggir-pinggirnya nanti akan banyak Dajjal, pengikutnya Dajjal. Ya. Yang mengikuti Dajjal yang sesungguhnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang kemudian mereka ini kan, ya, mereka selalu akan apa? Selalu kemudian mereka mengikuti apa yang dimaui oleh Dajjal. Ya, sampai begitu ya. Mereka kemudian apa? Mereka mengikutinya, ya. Mereka mengikutinya sampai kemudian apa? Mereka itu apa yang dimaui oleh Dajjal maka mereka akan lakukan. Karena apa yang dijanjikan oleh Dajjal maka disitulah dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Tetapi dia tertipu. Kenapa? Apa yang diharapkan, yang dilihatnya kasat mata yang ditawarkan oleh Dajjal sesungguhnya apa? Kalau itu yang enak sesungguhnya itu adalah sebuah kehinaan. Kalau yang kemudian itu sesuatu yang notabene-nya ketidakenaan, sesungguhnya itu merupakan surganya Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan terjadi sebuah kegoncangan di antara kota Madinah dan Mekah tadi. Kenapa? Madinah akan mengalami goncangan dahsyat sebanyak 3 kali yang mengakibatkan semua orang-orang munafik dan kafir keluar dari kota itu untuk bergabung dengan Dajjal. Bagaimana bisa terpelanting? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Dajjal tidak bisa masuk, ya. Tapi di dalamnya apakah kemudian sekarang ini bagaimana kalau kemarin ditunjukkan di Riyadh itu sekarang ada patung yang dimana di situ itu dibuat oleh Raja Muhammad Faisal untuk kemudian apa? Hiburan-hiburan. Bagaimana? Nanti orang-orang yang mereka itu durjana ini, orang-orang yang mereka itu munafik,
maka dia akan terpelanting keluar dari Madinah. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Bisa jadi ya, karena tawaran-tawaran di luar itu lebih mereka anggap menjanjikan, maka dia pun keluar. Ya, seperti sekarang inilah ya. Dia dahulunya adalah orang yang beriman kepada Allah, tetapi kemudian ditawari dengan kedudukan jabatan, maka dia pun kemudian lupa Allah dan Rasulnya. Sama dengan itu ya, terpelantingnya begitu, bisa begitu ya. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana itu akan terjadi ya? Kejadian itu merupakan pembersihan, yaitu Yaumul Kholas ya. Di mana kota Madinah adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan bersih dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, mari kemudian kita tengok. Indonesia juga sudah berperan. Berperannya apa? Berperannya apa? Pengurusan haji boleh orang non muslim. Oh, dunia ini ternyata nanti kejadiannya mengerucut sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hadisnya Rasulullah. Maka jawabannya adalah iya. Ya, iya. Ya. Dan itu apakah tidak bisa istilahnya apakah tidak bisa dicegah? Ya. Bagaimanapun dia kemudian akan mencegah, tetapi apa yang kemudian artinya yang terjadi pada peristiwa ini itu nanti akan sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ceritanya Rasulullah tatkala di Mi'raj ya, di Sidratul Muntaha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengeratkan dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, sehingga tatkala Rasulullah menyampaikan peperangan itu ya, kemudian bagaimana kesudahan akhir zaman itu, maka sesungguhnya itu semuanya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikeratkan ini, maka Rasulullah menyatakan tidak ada satu hubung pun akhir zaman nanti tidak ada kecuali rumah itu ada orang muslimnya. Dan betul ya, di penjuru dunia ini, lebih-lebih di Eropa ya, itu orang non muslim yang mereka masuk Islam itu berduyun-duyun, termasuk di Spanyol ya. Di Spanyol itu juga berduyun-duyun. Lebih-lebih Muhammadiyah juga sudah membeli masjid, jadi membeli gereja ya. Tapi gereja itu sesungguhnya dahulu masjid yang dirampas dari kaum muslimin. Kenapa? Karena terjadinya kekalahan kaum muslimin di Cordova dulu. Ya. Kok dibeli? Iya, karena dikuasai mereka, dibeli. Dan ini kemudian apa? Menjadikan tonggak bahwa ternyata kemudian apa? Peradaban Islam itu walaupun orang tidak suka, atau kemudian mereka mengatakan, oh itu nanti pahamnya adalah khilafah semisalnya. Banyak orang yang kemudian mereka tidak suka dengan khilafah. Maka apa? Sesungguhnya peristiwa ini nanti akan terjadi walaupun manusia tidak suka, maka Allah pun kemudian nanti akan memunculkannya. Kenapa? Karena kita ada riwayat, artinya ada sebuah penjelasan dari Rasulullah SAW, nanti itu akan datang yang namanya Imam Mahdi.
Imam Mahdi itu merupakan salah satu dari khalifah akhir zaman. Sampai-sampai di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya, kaitannya dengan Imam Mahdi ini Bapak Ibu. Ya, ini unik juga. Imam Mahdi itu seseorang yang namanya sama dengan Rasulullah SAW. Namanya Muhammad, bapaknya juga Abdullah, ya. Dan dia dari keturunan Quraisy. Kok bisa begitu? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tetapi peristiwa itu akan kemudian apa itu terjadi? Di mana pembayatnya? Pembayatnya pertama kemudian pada saat duduk di makom Ibrahim, maka nampaklah orang ini, dan di situ kemudian apa? Berkumpullah ratusan orang, ya, yang mereka tidak sepakat pada saat itu berkumpul pada waktu haji, ya, dan mereka kemudian berkumpul di tempat itu dan mereka melihat tanda-tanda yang namanya Imam Mahdi itu, maka mereka kemudian mendatangi Imam Mahdi ini, artinya Muhammad ini, untuk kemudian dibaiat. Tetapi Muhammad ini tidak mau, maka pada akhirnya kemudian Muhammad ini ke mana? Ke Madinah, ya. Dan setelah kembali ke Madinah, maka juga didatangi lagi oleh ulama-ulama tadi, maka disitulah kemudian dibaiatlah ke khalifah. Wallahu a'lam. Ini berita yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, dan di situ nanti akan ada kaitannya dengan Masihid Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian peperangan antara Isa dengan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya terhadap berita-berita akhir zaman yang diberitakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari fitnah-fitnah dajjal-dajjal yang sekarang ini ada, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.